Si Sigmund Skolomo Freud atau lebih dikenal dengan nama Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Mengemukakan 3 pendapatnya. Yang pertama, ID. ID adalah satu-satunya komponen dari struktur kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Menurut Freud, ID adalah sumber segala energi psikis, sehingga menjadi komponen utama kepribadian. Sebagai contoh, ketika terjadi rasa lapar atau haus, harus menghasilkan upaya segera untuk makan atau minum. ID ini sangat penting dalam hidup karena itu memastikan bahwa kebutuhan bayi terpenuhi. Jika bayi lapar atau tidak nyaman, ia akan menangis sampai tuntutan ID terpenuhi. Yang kedua, ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Struktur kepribadian Sigmund Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan ID dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Dan yang ketiga, superego. Komponen terakhir untuk mengembangkan kepribadian adalah superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi, moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Rasa benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Baik, selanjutnya teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow atau lebih dikenal Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Mengemukakan 2 pendapatnya tentang kepribadian humanistik. Yang pertama, individu sebagai kesatuan terpadu. Pertama-tama, Maslow menekankan bahwa individu merupakan kesatuan yang terpadu dan terorganisasi. Pernyataan ini hampir menjadi aksioma yang diterima oleh semua orang, yang kemudian sering dilupakan dan diabaikan tak kala seorang melakukan penelitian. Penting sekali untuk selalu disadarkan kembali hal ini sebelum seseorang melakukan eksperimen atau menyusun suatu teori motivasi yang sehat. Selanjutnya yang kedua, hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan teori tentang bagaimana semua motivasi saling berkaitan. Ia menyebut teorinya sebagai hierarki kebutuhan. Kebutuhan ini mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, orang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. Baik, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.